Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang mahasiswa semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, keadaan semangat pastinya untuk mengikuti kuliah kewirausahaan hari ini. Sebelumnya pastinya tadi kalian sudah absen semua ya. Saya harapkan adalah meskipun kuliah tetap daring, tapi kalian tetap rajin untuk mengikuti kuliah karena tetap saja penilaian juga berdasarkan dari keaktifan kalian, absensi kalian dalam kuliah, pemahaman materi, hasil tugas, UTS, UAS dan lain-lainnya. Nah, untuk pertemuan ini pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima ini kita akan membahas materi baru. Kalau kemarin kita sudah di pertemuan keempat itu sudah belajar terkait bagaimana merintis usaha baru gitu ya, dan juga pengembangan usaha, contoh-contoh pengembangan usaha. Nah, hari ini di pertemuan kelima ini kita akan membahas terkait dengan kreativitas, inovasi, dan menciptakan produk atau layanan yang unggul. Jadi bagaimana kita membentuk suatu produk yang kreatif, inovatif, begitu. Di sini kita harus tahu kreativitas itu apa dulu. Kreativitas itu berarti berkaitan dengan otak ya, betul. Karena kreativitas itu muncul, ide-ide kreatif itu muncul ya pastinya berasal dari pemikiran kita gitu. Kreativitas itu adalah ide, bermula dari suatu ide. Jadi kita punya ide-ide baru, ide-ide yang muncul dari pemikiran kita, inspirasi. Inspirasinya tuh datang dari apa gitu. Ada inspirasi thinking juga, inovasi, imajinasi, vision, dan mind. Itu creativity. Ada beberapa banyak contoh kreativitas. Kreativitas itu adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang itu. Inti dari suatu kreativitas itu sebenarnya kita bisa membuat suatu atau memunculkan suatu ide-ide baru atau solusi ya. Ide-ide baru atau cara-cara baru untuk menemukan memberikan suatu solusi dalam suatu masalah atau melihat suatu peluang dalam suatu keadaan gitu loh. Itu kreativitas. Definisi baru tidak selalu menghasilkan barang atau jasa baru, melainkan kebaruan, improvement. Nah, itu yang perlu kalian garis bawahi. Jadi yang namanya kreativitas itu tidak harus hal yang benar-benar belum ada. Misalkan kalau zaman sekarang kan udah 2021 apa-apa sudah ada ya intinya. Tapi yang dimaksud baru di sini itu barang yang tidak harus baru, tapi barang itu sudah pernah ada, tapi kita kreativitaskan menjadi produk baru yang sebutannya manfaatnya akan lebih tinggi atau nilai jualnya akan lebih tinggi. Itu yang disebut dengan kreativitas. Seperti contoh yang kemarin misalkan zaman dulu kan sebelum ada pandemi itu masker lah ya masker adalah karena seperti kesehatan dan kita pun yang anti dengan debu biasanya pakai masker. Tapi kan masker ya bentuknya gitu-gitu aja. Tapi dengan adanya pandemi COVID-19 ternyata memberikan suatu ide-ide baru atau peluang kepada orang-orang yang kreatif sehingga mereka mempunyai kreativitas untuk membentuk suatu bentuk masker baru yang lebih menarik, lebih cantik, lebih lebih. Karena sekarang secara tidak langsung masker itu sudah seperti fashion ya, karena tiap hari kita pakai. Jadi kita harus mengfashionable. Mulai dari pengait masker juga sekarang sudah bermacam-macam, mulai dari penggantung masker juga sudah ada. Itu kan termasuk kreativitas. Sebenarnya kan itu bukan hal produk baru, tapi produk yang sudah ada dari zaman dulu. Cuma karena adanya suatu peluang, karena ada pandemi COVID-19 itu kan peluang yang membuat seseorang itu berkreativitas sehingga membentuk suatu produk baru yang sudah ada tapi lebih mempunyai nilai jualnya gitu. Terus inovasi itu doing new things. Inovasi itu kemampuan dalam menerapkan solusi kreatif terhadap masalah atau peluang untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja usaha. Itu inovasi. Jadi seperti sekarang ini kan banyak sekali inovasi baru ya yang dibentuk. Maksudnya kalau zaman dulu kita tuh kalau mau jajan minuman ya adanya es dawet, es tungtung, itu aja ya, minuman es teh. Terus apalagi jus paling kan gitu-gitu. Tapi sekarang kan dengan adanya inovasi dari beberapa orang, dari kreatif para pengusaha sekarang jenis minuman tuh sangat banyak, termasuk salah satunya ada boba ya. Boba itu ada muncul minuman jenis boba yang beraneka ragam lah ya, meskipun secara kesehatan kalau terlalu banyak juga tidak baik. Sekarang banyak sekali sih minuman apa saja yang sebutannya
bisa kita beli mulai dari harga yang standar sampai yang mahal juga ada. Misalkan kayak di mall-mall itu ada bentuk cetem gitu kan, yang bentuk susu dan teh, atau mungkin yang bentuk kopi, terus apa gitu kan, macam-macam sekarang. Tinggal kita pilih, yang penting punya uang bisa membeli, ya udah gitu, sesuai selera aja seperti itu. Sekarang juga makanan juga banyak sekali. Cilok kalau zaman dulu waktu kita SD itu cuma cilok 500 perak aja udah dapat banyak ya, cuma aci dikasih saus, kali sambal, ya udah asome gitu. Tapi sekarang sudah bermacam-macam, ada yang pentol setan, cilok apa gitu-gitu kan, sekarang bermacam-macam. Itu adalah inovasi yang muncul dari inovasi karena kreativitas dari seseorang, kemampuan dalam menerapkan solusi atau solusi kreativitas adalah suatu masalah atau peluang yang adanya peluang meningkatkan atau memperbaiki kinerja usaha begitu. Terus ada juga yang pasta, tuh pasta macam-macam ya, ada teh kantung, terus ada minuman kopi macam-macam. Terus sekarang juga ada ini hiasan ya, kayak kaktus gitu, hiasan rumah gitu kan sekarang. Terus kreativitas dan inovasi untuk apa gitu kan? Kreativitas dan inovasi merupakan inti dari kewirausahaan. Betul sekali. Pada saat kita memutuskan untuk menjadi seorang kewirausahaan, itu kita harus mempunyai kemampuan untuk kreativitas dan inovasi. Karena kalau kita tidak kreatif, tidak berinovasi, ya gimana kita akan menghasilkan satu produk yang bisa diterima oleh khalayak ramai, bisa menjadi suatu wirausaha yang sukses dong. Karena kan bermula dari suatu produk atau suatu jasa yang kita bentuk sendiri, kita kreatifkan, kita inovasikan sehingga bisa diterima di masyarakat, sehingga nantinya banyak yang membeli, banyak yang menggunakan, sehingga kita akan menjadi seorang wirausahawan atau bisnismen yang besar. Dibutuhkan dalam pengembangan usaha, betul. Meskipun misalkan kita sudah mengembangkan usaha, tapi kalau kita tidak mengikuti perkembangan zaman, teknologi dan lain-lain, tidak berkembang, ya usaha kita tidak akan maju dong gitu. Jadi kita perlu adanya kreativitas atau inovasi untuk selalu meningkatkan produk-produk yang ada pada usaha kita itu sendiri. Jangan sampai ketelindis dengan zaman, kalah dengan pihak-pihak lain yang lebih kreatif. Ya sepertinya sekarang kalau kita tidak mengikuti trennya sekarang, ya kita tidak bisa dong. Karena sekarang kalau kita cuma jualan keripik rasa asin aja, ya nggak bakal laku, karena sekarang banyak keripik yang rasanya macam-macam. Orang-orang pasti akan lebih milih itu. Ngapain beli keripik yang asin meskipun mungkin harganya lebih murah, tapi kan mereka manusia itu kan mempunyai keinginan untuk penasaran dan ingin merasakan hal yang berbeda gitu. Kalau cuma keripik asin ya udah biasa, tapi kalau keripik misalkan pedas rasa doer sampai doer gitu kan, penasaran ya, apalagi penyuka rasa pedas seperti itu. Menghadapi tantangan usaha, betul, karena tantangan ke depan tuh pasti semakin luar biasa. Banyak sekali pesaing yang sebutannya berwirausaha dengan usaha yang sama dengan kita, menemukan produk dan layanan yang unggul dan mampu bersaing. Itu dengan kita mempunyai kreativitas dan inovasi, kita akan bisa menemukan suatu produk baru atau layanan yang unggul, sehingga kita akhirnya bisa bersaing dengan yang lain. Karena dengan layanan, dengan produk yang lebih unggul, itu akan membuat usaha kita akan semakin maju. Terus menciptakan produk atau layanan yang unggul, ya itu penting. Jadi pada saat kita berwirausaha itu jangan cuma saklek, udah ini udah laku kok gitu, terus diem aja, nggak berpikir untuk kreatif, untuk inovatif, untuk mengubah bagaimana mengembangkan produk yang sudah jalan, yang sudah ada untuk lebih baik lagi. Nah disinilah perlunya kreativitas dan inovasi, sehingga kita akan tetap bertahan di dunia usaha itu dengan cara menciptakan produk atau layanan yang unggul. Jadi selain produknya, kita juga harus memberikan layanan juga terhadap para sebutannya, jangan sampai berpindah layanan gitu, nyaman gitu loh dengan usaha kita gitu. Tidak mudah bagi wirausaha untuk menghasilkan produk dan jasa yang unggul. Apakah spesifikasi produk atau jasa baru yang akan dihasilkan memenuhi kebutuhan pelanggan? Ini untuk meminimalkan risiko dan mengalokasikan sumber daya investasi dengan bijaksana, wirausaha harus memperhatikan faktor-faktor berikut. Jadi pada saat kita berwirausaha, kita harus mempertanyakan kepada diri sendiri faktor-faktor apa ini yang berisiko. Jadi yang pertama adalah apakah spesifikasi produk atau jasa baru yang akan dihasilkan memenuhi kebutuhan pelanggan. Jadi kalau kita punya usaha, punya contoh usaha yang akan kita implementasikan tuh, apakah itu dibutuhkan oleh pelanggan nggak sih? Kalau nggak dibutuhkan, ngapain kita jualkan, kita produksi gitu. Jadi kita harus melihat apakah dibutuhkan atau tidak oleh pelanggan. Kalau zaman sekarang kita lihat masker, hand sanitizer, itu otomatis sudah
sudah pasti itu dibutuhkan oleh pelanggan. Jadi kita melihat peluangnya juga. Apakah produk atau jasa baru tersebut layak atau dipasarkan. Jadi apakah produk ini tuh layak nggak sih kalau dipasarkan gitu? Ada nggak sih yang berminat gitu? Apakah proses pembuatan produk ini sudah dikuasai dengan baik? Jadi juga sebelum kita memasarkan, kita juga harus tahu dulu nih bagaimana kita memproduksinya. Apakah sudah mampu belum nih? Oh, cuma ikut-ikutan. Oh, sekarang lagi tren nih minuman-minuman boba gitu kan, terus kita sendiri aja tidak bisa membuatnya, kok kita udah mau membuka usaha terkait dengan penjualan minuman boba gitu kan. Itu harus pembuatan tuh harus juga dikuasai dulu, dan pastinya rasanya harus lebih enak dari yang sudah ada gitu. Jangan lebih nggak enak, kan nggak laku juga gitu kan. Bagaimana produk dan jasa dibandingkan dengan produk pesaing, terus itu yang perlu kalian pikirkan. Bagaimana strategi pemasaran produk atau jasa baru yang akan dipakai. Nah itu penting banget. Jadi kalau misalkan kita mau membuka usaha baru dan ternyata usaha baru itu sudah banyak yang menjual atau yang memproduksi, kita harus memikirkan dong gimana cara pemasarannya. Kalau mereka sudah punya pasar sendiri kan, kita juga akhirnya bingung juga, nggak ada yang membeli juga. Jadi kita harus memikirkan nih gimana biar para pelanggan atau itu membelinya ke kita. Harus dengan pemasaran seperti apa, branding seperti apa, promosi seperti apa, itu juga perlu gitu ya. Jadi ada pertanyaan dulu habis ini? Nggak ada ya. Baiklah, kita akan melanjutkan materinya. Yang berikutnya adalah terkait dengan penetapan produk unggul dan manajemen inovasi. Jadi di dalam membentuk suatu wirausaha, kita harus mempunyai kreativitas dan inovasi sehingga kita bisa menetapkan produk apa yang unggul yang bisa kita kita pasarkan, kita jual gitu, sehingga memberikan nilai lebih terhadap produk tersebut. Dan pastinya manajemen inovasi juga, karena perlu disadari bahwa dari 100 ide brilian itu hanya satu yang inovatif gitu, yang bisa diterima. Contohnya saja kenapa kita harus selalu bersifat kreatif dan inovatif ya dalam berusaha. Contoh saja seperti para pengusaha yang sebutannya penghasil HP, laptop seperti itu. HP, coba kalian bayangkan, satu merek aja biasanya tidak sampai 1 tahun mereka sudah bisa memproduksi tipe baru ya, sama berapa bulan ya. Sekarang Xiaomi gitu, itu baru berapa bulan sudah membentuk suatu jenis tipe HP baru dengan pastinya dengan kemampuan yang lebih baik dari produk sebelumnya. Kadang-kadang kan kita juga miris juga ya, sedih juga, baru beli kemarin nih HP baru, tiba-tiba berapa bulan berikutnya udah ada keluar lagi yang lebih bagus gitu kan. Ini juga persaingan dong antara satu merek dengan merek lain gitu loh. Kadang-kadang kan kita harus punya ide nih, inovasi apa atau kreativitas apa sehingga kita bisa berkembang, jangan sampai kalah dengan merek-merek yang lain gitu loh. Kalau kita nggak selalu memunculkan suatu produk baru atau tipe HP baru, ya pasti tidak akan laku juga. Sekarang contoh saja seperti Nokia juga sudah hilang ya dari pasaran, sudah kalah dengan yang lain-lainnya yang masih agak bertahan ya, seperti Xiaomi, Samsung, Oppo, Lenovo gitu ya. Sekarang lagi booming, tapi seperti Nokia, terus Xperian dan lain-lain, HP-HP zaman dulu lah yang awal-awal keluar itu sekarang banyak yang sudah tidak ada udah tidak banyak yang menggunakan ya, karena mereka tidak kreatif dan tidak produktif karena tidak selalu mengupdate tipe-tipe HP-nya tersebut gitu. Jadi ya itu sangat perlu sekali. Terus menghindari ide-ide menumpuk, maka perlu manajemen inovasi. Dalam membentuk suatu ide-ide juga kita butuh suatu manajemen inovasi sehingga nantinya ide-ide yang ada itu tidak menumpuk, menghindari keterlambatan dikenalkan atau diluncurkan ke pasar ya. Jadi jangan sampai ide yang kita punya itu sudah keduluan dari yang lain. Jadi udah ada duluan dan itu harganya lebih murah, lebih canggih lah, besok udah ada yang baru. Jadi harus dikenalkan atau diluncurkan pada saat memang yang lain belum ada itu ide yang paling pas gitu. Makanya dibutuhkan manajemen inovasi. Evolusi inovasi ini berdasarkan pendapat ahli Rothwell pada tahun 1994 menjelaskan 5 generasi perilaku inovasi. Generasi pertama yaitu
1G, teknologi push, inovasi sebagai pondasi dari revolusi industri. Inovasi hadir bersama teknologi baru untuk mengembangkan produk dan produksi. Terus yang generasi kedua 2G, net pull, yaitu inovasi berbasis pada fokus pasar dan konsumen, di mana konsumen menekan kebutuhan dan respon teknologi produksinya, pemasarannya, lebih ke pemasarannya. Generasi ketiga coupling model, yaitu pemasaran membutuhkan ide-ide baru. Nah, mulai deh, selain yang kedua itu lebih ke pemasarannya, kalau ini udah mulai ke membutuhkan ide-ide baru, bagian teknologi produksi memberikan solusi. Ada ide baru, terus memberikan solusi nih, kondisinya seperti ini, harus seperti apa, R&D dan mengembangkan ide-ide baru lagi, pemasaran dengan flashback dari pasar tuh. Terus kalau generasi keempat itu integrate model, R&D dan pemasaran memiliki aktivitas terintegrasi bersama dengan supplier, mampu memimpin konsumen. Nah, ini udah berkembang lagi. Dan yang terakhir adalah generasi kelima, sistem integration dan networking model, mengintegrasikan strategi mitra dengan supplier dan konsumen. Lah di sini sudah dibutuhkan adanya suatu mitra dengan supplier dan konsumen melalui sistem yang tangguh dan memiliki kolaborasi antara pemasaran dan penelitian yang kuat. Jadi selain pemasaran dan produksi juga ada suatu penelitian. Jadi penelitian terkait dengan produk-produk yang nantinya akan dikembangkan atau akan dimunculkan kembali. Penekanan pada fleksibilitas dan kecepatan pengembangan dengan fokus pada kualitas dan faktor lainnya. Nah ini, jadi kita harus juga cepat. Maksudnya sekarang kita udah menghasilkan produk baru, berapa bulan lagi harus menghasilkan produk yang lebih bagus lagi, lebih diterima lagi. Karena yang namanya konsumen itu tidak ada rasa puas ya. Mereka akan, apalagi konsumen-konsumen yang punya uang gitu ya, berduit dan mereka membutuhkan, mereka akan selalu menuntut pada wirausahaan untuk menghasilkan suatu produk-produk yang lebih bagus dan bagus terus. Jadi kalau kita sudah dari generasi kelima itu tidak cuma hanya strategi pemasaran, tapi juga ide-ide produk baru yang sebutannya kecepatannya lebih dan fokus pada kualitasnya dengan harga yang sama tapi kualitasnya bertambah. Jangan sampai suatu produk itu kualitasnya menurun, harganya lebih tinggi. Nggak apa-apa harganya lebih naik sedikit tapi kualitasnya atau manfaatnya lebih akan dicari oleh konsumen, seperti itu. Wirausaha harus menyadari perubahan dan manajemen inovasi berperan penting, mengenali bagaimana pemanfaatan perkembangan inovasi tersebut. Betul, zaman sekarang di 2021 kalau kita nggak punya manajemen inovasi, tidak kreatif dan tidak gercep, itu juga akan kalah dengan pengusaha-pengusaha lain yang sebutannya kreatif dan inovasi yang lainnya, seperti itu. Penetapan produk unggul dan manajemen inovasi itu tadi yang menurut ini ya, apa sih menurut siapa? Rothwell itu ada 5 generasi. Kalau menurut Ballpoint Pen, Ladislaw Jospiro adalah seorang jurnalis muak dengan mengisi pena dan mengoreksi bercak-bercak, mengembangkan ballpoint pada tahun 1938. Meskipun mereka disebut pena ballpoint, beberapa negara masih menyebutnya sebagai biro. Apa aneh ini beberapa ya. Plaster, Errol Discon, seorang karyawan Johnson datang dengan plaster untuk istrinya. Dia sering menderita luka bakar di dapur dan ia membuatnya pasokan kotak kasa menempel di tape, meliput tape. Hati-hati dengan krinolin untuk menghentikan lem menjadi kering. Nah ini plaster, inovasi baru ya. Coca-Cola ditemukan oleh Dr. John, seorang apoteker dari Atlanta, Georgia. John Pemberton meramu formula Coca-Cola dalam katel kuningan berkaki 3 di halaman belakang rumahnya sebagai stimulasi saraf, atau lebih populer adalah tonik dan obat sakit kepala. Awalnya gitu, akhirnya muncullah Coca-Cola. Jadi sebenarnya produk-produk yang sekarang sudah ada itu sebenarnya adalah produk-produk yang sebelum dihasilkan oleh beberapa orang tertentu. Gitu. Jadi kita pun harus berinovasi atau berkreativitas terhadap yang produk yang sudah ada sehingga akan menghasilkan produk yang baru, seperti itu ya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan kalau tadi kita ada bagaimana kita bisa menentukan suatu produk unggulan atau manajemen inovasi. Setelah kita bisa membentuk suatu produk unggulan dan manajemen inovasi ini, pastinya kita akan menghasilkan suatu barang. Di sini kita akan melanjutkan materi terkait seleksi barang dan jasa. Jadi setelah produk itu kita produksi, pastinya barang atau jasa atau produk itu harus kita seleksi juga kan, tidak serta-merta produk yang kita hasilkan bisa kita pasarkan. Bisnis barang langka, minim persaingan, tapi bukan barang primer dan sebaliknya. Mengembangkan produk berarti adalah memenuhi kebutuhan konsumen, sebagian sebuah solusi masalah sekaligus menghasilkan kualitas. Ya betul ya. Pada saat kita menghasilkan suatu produk atau barang itu kan sebenarnya memenuhi kebutuhan konsumen, dan itu adalah solusi yang kita berikan kepada
konsumen, tapi sekaligus menghasilkan suatu kualitas. Oleh karena itu diperlukan pemahaman untuk merasakan bagaimana pengembangan produk dan pada saat yang sama perlu memperhatikan konsumen atau pelanggannya. Begitu. Jadi barang-barang produk yang kita tawarkan itu harus memperhatikan konsumen atau pelanggannya itu, apakah itu produk itu bisa bermanfaat, bisa diterima atau tidak. Proses yang digunakan adalah peralatan modal, desain tata letak, kebutuhan ruang, keahlian orang yang dipekerjakan, bahan mentah, keputusan produk akan mempengaruhi itu ya. Itu ada beberapa proses yang harus kalian lalui pada saat menentukan produk yang akan kita pasarkan. Yang pertama, QFD, Quality Functional Development. Salah satu cara utama untuk menyeleksi produk dan jasa yang akan dihasilkan adalah dengan memperhatikan kualitas yang dihasilkan oleh produk. Nah, gitu. Jadi salah satu menyeleksi apakah produk ini bisa diterima oleh konsumen atau tidak, apakah bisa dipasarkan atau tidak, itu dengan cara QFD, yaitu menyeleksi apakah produk atau jasa yang dihasilkan itu berkualitas dan dihasilkan memperhatikan kualitas yang dihasilkan oleh produk. Pendekatan kepuasan konsumen akan kualitas produk dan jasa adalah salah satu kunci sukses menetapkan pasar dan menguasai pasar. Jadi kita harus melakukan suatu pendekatan terhadap konsumen dulu sebelum kita memasarkan. Jadi apakah konsumen puas nggak nih dengan produk yang baru saja kita bentuk gitu. Itu ada karena kalau dari awal aja mereka sudah tidak puas, apa sih produk apa sih ini. Makanya kadang-kadang biasanya kalau ada suatu produk baru biasanya kan kita suruh mencobakan dulu ya. Misalkan kayak kopi aja. Misal kalau kita ke swalayan tuh kadang-kadang ada SPG yang menawarkan kopi yang sebutannya barulah, mungkin dari merek tertentu tapi dengan rasa baru. Kita untuk mencobanya itu adalah salah satu pendekatan untuk melihat apakah konsumen itu menyukainya atau tidak, begitu kopi tersebut. Itu suatu proses menetapkan keinginan pelanggan tentang hal-hal yang diinginkan konsumen dan menerjemahkan menjadi atribut pada produk dan jasa agar setiap area fungsional usaha dapat memahami dan melaksanakannya. Dengan cara pendekatan itu kan tadi kan akhirnya kita tahu keinginan dari pelanggan, apa sih kurangnya, apa sih yang perlu ditambahkan dari produk yang akan dia pasarkan, produk baru yang akan dipasarkan tersebut gitu. Alat yang digunakan oleh QFD adalah rumah kualitas, yaitu merupakan teknis grafis untuk menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen dan produk, barang atau jasa. Seperti ini ya. Jadi mereka mempunyai beberapa hubungan antara sesama karakteristik, deskripsi teknis, terus hubungan antara atribut permintaan dan deskripsi teknis, prioritas keinginan konsumen, prioritas teknis dan lain-lainnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita akan menentukan suatu produk baru ini perlu dipasarkan atau tidak. Jadi pendekatan terhadap ini ya, terhadap barang atau jasa yang akan dipasarkan. Jadi perlu diseleksi juga gitu, tidak serta-merta. Jadi memperhatikan rumah kualitas ini gitu. Nah, di sini nanti kita akan melihat video ya, nanti saya kirimkan videonya, terus nanti kalian diskusikan dari video tersebut sisi kreativitas dan inovasinya itu apa, terus penetapan produk unggulnya seperti apa, begitu ya. Jadi untuk materi hari ini cukup sampai situ. Nanti habis ini kalian akan menonton video, habis itu kalian diskusikan apa kreativitas dan inovasi yang ada pada video tersebut, terus penetapan produk unggulnya itu seperti apa, kalian jelaskan di situ. Oke, kalau ada yang mau tanyakan bisa disampaikan aja ya di grup seperti itu. Terima kasih.